Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat koligatif larutan yang yang non elektrolit ya. Nah, saat ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan yang elektrolit ya. Begitu. Jadi perhatikan materinya secara serius ya. Nanti karena akan ada eh, evaluasi atau penilaian ya. Nah, di sini kita akan membandingkan nanti sifat koligatif larutan yang elektrolit dengan non elektrolit. Apa yang lebih tinggi antara elektrolit dan non elektrolit sifat koligatif larutannya? Yang lebih tinggi adalah sifat koligatif larutan yang bersifat elektrolit. Kan kemarin kita sudah membahas ada 4 sifat ya. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan. Apa itu perbedaannya? Ternyata perbedaannya di sifat koligatif larutan yang elektrolit yaitu adanya faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini yang mempengaruhi adalah karena adanya ionisasi daripada elektrolit yang ada dalam larutan ya. Otomatis larutan elektrolit ya. Misalnya apa larutan elektrolit? Ya misalnya seperti cuka, kemudian air garam ya, itu larutan elektrolit yang ada ion-ionnya. Nah, di sini setelah kalian mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit, dapat membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian merumuskan faktor Van Hoff. Menggunakan faktor Van Hoff pada sifat koligatif larutan ya. Jadi keempat-empatnya, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku ya. Nah, di sini dilihat elektrolit dapat berasal dari misalnya asam kuat, basa kuat, garam, kemudian elektrolit lemahnya ada asam lemah, basa lemah, ada macam-macam yang sini contohnya ya. Kemudian derajat ionisasi, kalau kuat berarti alfanya 1, kalau lemah berarti antara 0 dan 1 ya. Nah, di sini yang non elektrolit apa? Gula. Yang elektrolit kuat NaCl, elektrolit lemah AgCl. Berarti antara lemah, kuat, dan non elektrolit itu berkaitan dengan jumlah ion-ionnya ya. Kalau lemah berarti terionisasi sebagian, kalau kuat berarti terionisasi sempurna, kalau non elektrolit berarti tidak terionisasi atau ionnya tidak ada begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya cirinya untuk sifat koligatif larutan nih ada keempat-empatnya. Nah, kalau yang non elektrolit ini hanya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan. Tapi kalau yang elektrolit dikali dengan I, semuanya dikali dengan I. I itu apa? I adalah faktor Van Hoff ya. Bagaimana cara mencari faktor Van Hoff? Nah, seperti ini faktor Van Hoff. Penurunan rumusnya ya. Didapatkan di sini, nanti penurunan rumusnya kalian pelajari sendiri sehingga didapatkan. Nah, I sama dengan 1 ditambah N-1 dalam kurung alfa 1 tambah N-nya 2. 2 dari mana? Jumlah ion. Misalnya NaCl terurai menjadi Na dan Cl. Berarti ionnya kan ada 2. Ada ion Na-nya 1, ion Cl-nya 1. Jadi ada 2. Berarti 2 di sininya. Dikurangi 1. Alfanya berapa? Karena di sini diketahui terionisasi sempurna, berarti dia 1. Tulis 1. Jadi 2 dikurangi 1, 1 dikali 1 tambah 1. Jadi 2. I-nya nanti 2 itu yang akan dikalikan dengan sifat koligatif larutan. Atau misalnya MgCl2, I-nya berapa? Ya. Nah, I-nya Mg ini berapa ionnya? 1. Cl ionnya berapa? 2. Berarti 2 tambah 1 3. Berarti N-nya di sini 3. 3 dikurangi 1 dikali alfa 1. Hasilnya 3 ya. Nah, seperti ini. Ini penggunaan faktor Van Hoff-nya pada penurunan tekanan uap larutan yang elektrolit ya. Tinggal dikalikan dengan I. I-nya tadi yang 1 ditambah N-1 kali alfa. Ya.
Nah, contoh soal seperti ini. Nah, ini ya. Kita menentukan terlebih dahulu di sini menentukan X terlarut atau fraksi mol zat terlarut. Berarti mol zat terlarut per mol total. Molnya dicari dulu, berarti mol NaCl berapa, kemudian mol pelarutnya berapa ya. Nanti didapat fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,032 dikali dengan tekanan uap larutannya 24. Nah, dikalikan dengan I. I-nya berapa tadi? I-nya dicari dulu. I-nya sama dengan 2. Nanti dikalikan di sini. Ya, dikalikan dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena ditanyakan tekanan uap larutan, berarti P0 tekanan uap murni dikurangi penurunan tekanan uap. Ya, P0-nya 24, delta P-nya ini 0,767 ya. Kemudian kenaikan titik didih juga sama. Misalnya soalnya dalam soal sebanyak 5,85 gram NaCl. Berarti ini otomatis adalah elektrolit. Berarti dikali dengan I ya. Nah, seperti ini rumusnya. M dikali Kb kali I. M-nya berapa? 0,2 dicari dulu. Sama seperti yang sebelumnya yang non elektrolit ya. Kali Kb-nya 0,52. I-nya berapa? 2. 2 dari mana? Dicari dulu. Dari rumus faktor Van Hoff, I sama dengan 1 tambah N min 1 dikurangi dikali alfa, didapatkan 2. Nah, didapatkan 0,208. Titik didih larutannya berapa? Titik didih pelarut tambah perubahan penurunan titik kenaikan titik didih. Jadi 100 ditambah 0,208 jadi 100,208 titik didih larutannya. Nah, ini juga sama untuk menentukan, kalau ini untuk menentukan I ya, untuk menentukan I. Jadi variasi soalnya beda-beda, tidak hanya menentukan tekanan uap, kenaikan titik didih, tapi bervariasi. Nah, ini rangkumannya ya. Jadi semua sifat koligatif larutan untuk yang elektrolit dikalikan dengan I. Nah, ini I. Jadi faktor Van Hoff untuk sifat koligatif larutan. Oke, soal-soalnya bisa kamu baca di sini. Terima kasih atas waktunya. Nanti jangan lupa latihannya ya. Nah, kalau ini tekanan osmotik larutan. Untuk tekanan osmotik juga sama, dikalikan dengan I juga ya. Nih, dikalikan I. Ini contoh soalnya ada di modul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.